Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, adik-adik, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berkenan untuk memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini, judul kajian kita adalah apa jemaah? Menghibur orang sakit. Ini ada yang sakit enggak? Hah? Sakit gigi, sakit awak, sakit saknya kata. Kanker, apa itu kanker Pak? Kantong kering. Sakitnya kok sepakat semua ini. Iya. Pembahasan kita terkait menghibur orang sakit, kita akan bagi menjadi 3 pembahasan. Yang pertama adalah perintah menjenguk orang sakit. Ditulis jemaah, nanti ada pertanyaannya ini, lumayan kurta kan? Perintah menjenguk orang sakit. Yang kedua, manfaat menjenguk orang sakit. Dan yang ketiga adalah adab menjenguk orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hakul muslim alal muslimi situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain itu ada 6. Di sini Nabi SAW mengatakan muslim umum, baik muslimnya ini adalah orang yang taat maupun muslim yang tidak taat. Jadi muslim di sini termasuk di dalamnya muslim yang rajin ibadah ataupun muslim yang ibadahnya apa? Bolong-bolong. Baik muslim yang sholatnya sehari 5 kali maupun muslim yang sholatnya setahun berapa kali? Sekali, parah sekali itu Pak. Berarti kalau enggak Idul Adha, Idul Fitri tak itu Pak. Jadi umum, baik muslim taat maupun muslim tidak taat. Walaupun kalau seandainya dia muslim taat, maka haknya lebih ditekankan lagi.
Nabi SAW menyebutkan ada 6. Di antara yang disebutkan Nabi SAW adalah wa idza maridha fa'udhu. Apabila ia sakit maka jenguklah. Apabila ia sakit maka jenguklah. Pertanyaannya jamaah, Nabi SAW di sini menggunakan kata perintah. Apabila dia sakit maka jenguklah. Ini menunjukkan bahwasannya menjenguk orang sakit itu hukumnya apa? Sunnah atau wajib? Nabi menggunakan fa'udhu, jenguklah, perintah. Wajib atau sunnah? Mau bilang wajib, berarti kalau nggak dilakukan dosa. Mau bilang sunnah, Nabi menggunakan kata perintah, jenguklah. Sunnah muakkad. Wajib atau sunnah? Betul. Jawabannya adalah wajib tapi kifayah, yang dikenal dengan fardu kifayah. Artinya kalau seandainya sudah ada yang mewakili, maka gugur kewajiban dari yang lain. Berarti menengok orang sakit itu jamaah, hukumnya bukan hanya sunnah, bukan hanya sunnah muakkadah, tapi sampai kepada hukum apa? Wajib. Walaupun wajibnya adalah kifayah. Ini menunjukkan akan betapa pentingnya menjenguk orang sakit. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, perintah untuk menjenguk orang sakit. Rasulullah SAW bersabda di dalam sebuah hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, "Udul maridha wamshu ma'al janaiz." Jenguklah orang sakit dan iringilah jenazah. Tudzakirukumul akhirah. Dengan hal tersebut akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Kita hidup di zaman jamaah yang seseorang sangat mudah sekali untuk lalai dari akhirat. Banyak sekali hal-hal yang menjadikan kita lalai dari akhirat. Maka siapa yang ingin ingat dengan akhirat, di antara cara yang diajarkan oleh Nabi adalah menengok orang sakit dan ikut ngantar siapa? Jenazah. Dan banyak sekali jamaah hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk menengok orang sakit. Dan para sahabat Nabi SAW dan orang-orang soleh setelahnya jamaah, mereka benar-benar mempraktekkan hal ini. Mereka benar-benar ketika mendengar perintah Nabi SAW, mereka benar-benar menjalankan perintah Nabi SAW. Al-A'mash rahimahullah ta'ala, beliau pernah mengatakan, kunna naqa'udu fil majlis, kami duduk di majlis, fa'idha faqadna rajula thalathata ayyam sa'alna anhu. Kalau seandainya salah seorang di antara kami enggak kelihatan 3 hari, maka kami akan apa? Menanyakannya. Kami akan mencarinya. Fa in kana maridon udnahu. Kalau ternyata 3 hari itu enggak kelihatan karena sakit, maka kami akan menjenguknya. Luar biasa jamaah. Jadi sejamaah masjid, si A kok biasanya ikut sholat jamaah selama 3 hari enggak kelihatan, maka hendaknya setiap muslim mencari ini si A kemana saja. Kalau sakit kita tengok. Ustaz, berarti nunggu 3 hari Ustaz? Kalau kita sudah tahu di hari pertama, nengoknya tunggu 3 hari? Enggak. Maksudnya adalah biasanya sakit yang parah itu kalau seandainya sampai berturut-turut berapa? 3 hari. Dan ini hendaknya dipraktekkan jamaah.
Contohnya jamaah kajian apa nih? Seragi mengaji. Malam ini kok nggak kelihatan? Cari tahu. Barangkali dia apa? Sakit. Asal tadi jangan kanker aja jamaah ya. Kalau kanker mungkin banyak atau dikit? Banyak. Iya, ini dipraktekkan oleh orang-orang soleh zaman dahulu. Bahkan Nabi SAW punya perhatian khusus. Nabi SAW sering nengok orang sakit. Bahkan Nabi dalam tanda kutip pernah ngabsen siapa sahabatnya yang sudah nengok orang sakit. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW suatu hari beliau bersabda, "Man asbaha minkumul yawma sha'ima." Siapa di antara kalian yang pada hari ini berpuasa? Asbaha, pagi-pagi ini jamaah. Jadi pagi-pagi Nabi SAW bersabda di hadapan para sahabatnya, siapa di antara kalian yang pagi ini puasa? Qala Abu Bakrin ana. Abu Bakar mengatakan, saya. Faman tabi'a minkumul janazah. Siapa di antara kalian yang pagi ini sudah mengiringi jenazah? Faqala Abu Bakar ana. Lagi-lagi Abu Bakar menjawab, saya. Faman at'ama minkumul yawma miskinan. Siapa yang pagi ini sudah bersedekah kepada orang miskin? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan apa? Ana. Faman ada minkumul yawma maridon. Siapa di antara kalian yang hari ini sudah nengok orang sakit? Lagi-lagi Abu Bakar mengatakan apa? Saya. Pagi-pagi Abu Bakar sudah mengumpulkan berapa amalan? 4. Yang pertama tadi puasa, yang kedua mengiringi jenazah, betul? Iya betul. Yang ketiga bersedekah, yang keempat nengok orang sakit. Lihat jamaah, kita lihat kualitasnya Abu Bakar. Makanya susah nyaingi orang kayak Abu Bakar jamaah. Pertama, dia yang pertama kali masuk Islam dari kalangan orang dewasa. Bahkan 4 atau 5 orang yang dijamin dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga, itu masuk Islamnya setelah hidayah dari Allah melalui tangannya siapa? Abu Bakar. Sudah pertama kali masuk Islam, kemudian banyak orang yang masuk Islam melalui tangannya Abu Bakar, dan ibadahnya pun apa? Kencang. Sekelas Umar aja enggak berani dia saingan sama Abu Bakar. Umar pernah mengatakan, suatu hari saya dapat uang banyak, saya pengen bersedekah. Contohnya dia dapat uang 1 miliar, dia sedekah 500 juta, setengah hartanya dia sedekahkan. Umar pengen menyaingi Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar datang, dia sedekah dengan apa? Seluruh hartanya. Kata Umar, setelah sejak ini saya nggak mau lagi saingan sama siapa? Abu Bakar. Ini Abu Bakar jamaah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, majtama'na fimri'in illa dakhalal jannah. Tidaklah 4 ibadah ini terkumpul pada seseorang dalam sehari kecuali dia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Siapa di antara kita yang pernah melakukan 4-4-nya dalam sehari jamaah? Ada? Tadi Abu Bakar bilang ana, jenengan bilang ana aja mah. Masya Allah. Yang lain? Nggak ada kurtanya, ada apa jamaah? Ada? Ada insya Allah ya. Dan ini yang banyak kata guru saya, ini yang banyak dikejar oleh orang-orang di sekitar Masjid Nabawi dan Masjid Haram. Kenapa? Karena untuk mengiringi jenazah di sana lebih apa? Lebih mudah. Karena setiap kali habis sholat,
ada yang ada sholat jenazah, ada yang dibawa ke pemakaman. Nah kalau di sini jemaah, kita sudah puasa, sudah nengok orang sakit, sudah sedekah, nggak ada yang meninggal. Giliran ada yang meninggal, sudah sarapan, kan susah. Tapi kalau di sana katanya mudah, karena hampir setiap sholat masih sholat jenazah. Dan sholat jenazahnya bukan 1-2 jenazah, kadang langsung digabung beberapa jenazah. Cobalah jamaah sesekali sebelum subuh dengar, atau malamnya dengar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketepatan nih, besok hari Senin atau besok hari Kamis, atau hanya mungkin puasa, cari orang sakit, kemudian sedekah, berharap dengannya Allah Ta'ala akan berikan kepada kita surga. Dan masih banyak sekali jamaah hadis-hadis yang menganjurkan kita untuk menengok orang sakit. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, faedah menjenguk orang sakit. Kita awali dengan faedah yang kembali kepada orang yang sakit. Jadi manfaatnya kita bagi dua, manfaat kepada yang dijenguk sama manfaat yang menjenguk. Apa manfaat bagi orang yang dijenguk, yaitu orang yang sakit? Tentunya kita tahu semua jamaah betapa besarnya pahala orang sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, ayun nasi asyaddu balaan, wahai Rasulullah, siapakah orang yang ujiannya paling berat? Qala al-anbiya. Orang yang ujiannya paling berat adalah siapa? Para nabi. Kita lihat jamaah, dua kekasih Allah hidupnya bagaimana jamaah? Penuh ujian. Nabi Muhammad lahir sudah tidak punya bapak. Berapa tahun meninggal dunia ibunya, dan meninggalnya bukan di Mekah, bukan di Madinah, di jalan antara Mekah dan Madinah. Kemudian ujiannya bertubi-tubi. Beliau pernah diracun. Siapa di antara kita pernah diracun? Tidak ada. Beliau sering mau dibunuh. Semua anak beliau meninggal. Semua anak beliaunya meninggal sebelum Nabi SAW meninggal, kecuali satu. Siapa? Fatimah. Bagaimana rasanya ditinggal apa? Anak. Ujiannya berat sekali. Bersamaan dengan itu, akhirnya beliau mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim dibenci orang sekampung atau sejagat. Dibenci orang banyak. Bahkan mereka sepakat untuk membakar Nabi Ibrahim. Sudah nikah lama nggak punya anak. Giliran punya anak disuruh tinggal di mana? Di tempat yang nggak ada, di lembah yang di situ tidak ada air, tidak ada pepohonan dan seterusnya. Ketika sudah berhasil melewati ujian tersebut, apakah selesai? Belum. Anaknya sudah mulai falamma balagha ma'ahu sa'ya, sudah mulai bisa diajak bekerja bareng. Disuruh ngapain? Nyembelih. Luar biasa ujiannya jamaah. Bertubi-tubi. Ini menunjukkan bahwasannya ujian yang paling berat adalah ujian yang menimpa para nabi. Summal amsal, summal amsal. Kemudian orang yang semisal, kemudian orang yang semisal. Jadi semakin berat apanya jamaah, semakin tinggi imannya, semakin berat apanya? Ujiannya. Ya udah, saat sekarang sama jadi orang biasa-biasa aja daripada berat ujiannya. Begitu jamaah? Betul enggak? Ya enggak. Justru ujian itu adalah bukti kalau seandainya Allah Ta'ala apa? Sayang sama kita. Allah nggak pengen menyisakan dosa nanti di akhirat. Allah pengen dengan ujian tersebut hamba itu berjalan di atas dunia ini tanpa adanya apa? Dosa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fayubtala rajulu ala hasbi dinihi. Seseorang akan diuji sesuai dengan kualitas agamanya. Fa in kana fi dini salban istadda bala'uhu. Kalau seandainya agamanya itu kuat, maka ujiannya akan semakin berat, karena Allah tahu dia mampu untuk melewati apa? Ujian tersebut.
La yukallifullahu nafsan illa usaha. Wa in kana fi dinihi riqqatan ubtiliya ala hasbi dinihi. Kalau agamanya ini biasa-biasa tok, maka diuji sesuai dengan kadar agamanya. Fama yabrahul bala'u bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'atun. Dan senantiasa seorang hamba itu mendapatkan ujian A, ujian B, ujian C, sampai-sampai dia berjalan di atas dunia ini tanpa bawa dosa. Masya Allah jemaah. Pertanyaannya, pengen dosanya dibersihkan di dunia atau di akhirat? Di dunia? Berarti pengen sakit? Pengen dunia atau akhirat? Dunia Ustaz, tapi jangan lewat sakit Ustaz. Lewat taubat saja, atau lewat amal soleh, atau yang lainnya. Bahkan jamaah, suatu hari Rasulullah SAW didatangi oleh seseorang, kemudian ditanya sama Nabi, engkau pernah sakit tidak? Ditanya, enggak. Setelah dia pergi, Nabi mengatakan kepada sahabatnya, siapa di antara kalian yang pengen lihat calon penghuni neraka? Itu orangnya. Siapa di antara kalian yang pengen melihat calon penghuni neraka? Itu orangnya. Orang yang nggak pernah apa? Sakit. Ingat jamaah, ini wahyu ya. Mungkin dia punya sebab yang lain. Ini wahyu. Jangan kemudian nanti ada orang yang nggak pernah sakit dibilang calon penghuni neraka. Enggak. Ini wahyu ya. Yang tahu dia calon penghuni neraka siapa? Nabi Muhammad berdasarkan wahyu. Makanya Ibnu Rajab mengatakan, alamatu ahlil imani wa ahlil jannah as-suda. Tandanya orang yang beriman, tandanya calon penghuni surga adalah pusing, sakit pusing, dan sakit-sakit yang lain. Jadi orang yang beriman yaitu pusing. Nggak tahu pusingnya kenapa ini. Jadi Ibnu Rajab, beliau mengambil kesimpulan dari hadis tadi, bahwasanya orang yang beriman, calon penghuni surga itu ya hidupnya pasti pernah apa? Pernah pusing, kok pusing, pernah sakit. Ya diantaranya pusing tadi. Ustaz, berarti kalau seperti itu boleh nggak kita berharap sakit? Boleh nggak? Jenengan pengen dibersihkan dosanya di dunia dari akhirat? Hah? Di dunia. Dunia Ustaz, karena wala adzabul akhirati akbar. Azab di akhirat itu lebih apa? Besar. Berarti pengen di dunia? Berarti pengen sakit? Enggak, lagi mana? Pengen di dunia nggak pengen sakit. Istighfar. Kalau pengen sakit enggak, tapi kalau sakit sabar. Kalau berharap sakit enggak, tapi kalau memang sudah sakit ya sabar. Jangan berharap sakit. Kenapa enggak boleh berharap sakit? Karena Rasulullah SAW di antara doa yang enggak pernah beliau tinggalkan, di antara doa yang enggak pernah beliau tinggalkan, baik di waktu pagi maupun di waktu sore, adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jemaah? Allahumma inni as'alukal afiyah fid dunya wal akhirah. Kata Ibnu Umar, lam yakun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yada'u hadhihi da'awat. Nabi SAW gak pernah meninggalkan doa ini hina yumsi wa hina yusbih, ketika di waktu sore maupun ketika di waktu pagi. Allahumma inni as'alukal afiyah. Ya Allah, saya minta kepadamu keselamatan. Ya Allah, saya minta kepadamu kesehatan fid dunya wal akhirah. Nabi tiap pagi, tiap sore minta sehat. Masa boleh minta sakit? Tidak boleh jemaah. Di dalam hadis lain, Rasulullah SAW bukan hanya minta, Nabi nyuruh kita minta. Kata Nabi SAW, salil afwa wal afiyah. Mintalah kepada Allah afwa, ampunan, dan afiyah, kesehatan. Jadi Nabi sendiri doa tiap pagi, tiap sore. Nabi SAW sendiri, beliau apa? Nyuruh kita untuk apa? Minta ampunan dan kesehatan. Suatu hari Rasulullah SAW pernah menjenguk orang sakit. Fasara mislal farahi. Orang ini saking parahnya sakit seperti
anak burung yang baru menetas. Berarti kondisinya apa jamaah? Kurus sekali. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepadanya, hal kunta tada'u bisyai? Kamu kok sakitnya separah ini? Apakah kamu pernah meminta kepada Allah dengan suatu doa? Apakah kamu pernah minta kepada Allah dengan suatu permintaan? Dia mengatakan, na'am. Iya ya Rasulullah, saya pernah berdoa kepada Allah dengan suatu doa. Apa doanya? Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ini doanya nggak ada dihafal jamaah. Ya Allah, jikalau engkau akan mengazabku nanti di akhirat karena sebab dosaku, maka segerakanlah hukuman tersebut di dunia. Pertanyaannya, doanya bagus nggak? Hah? Bagus nggak? Dia takut dengan hukuman akhirat jamaah. Masa tidak bagus? Dia mengatakan Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajilhu li fid dunya. Ya Allah, kalau seandainya engkau akan menghukumku di akhirat karena dosa-dosaku, tolong segerakan di mana? Di dunia. Berarti dia orang yang takut sama apa? Sama Allah. Dia takut akan hukuman di akhirat. Lah kurang bagus apa? Bagus enggak? Bagus enggak? Mau dihafal kok? Bagus enggak? Kata seorang ulama, kata Ahmad Al-Harrani, beliau mengatakan orang ini adalah orang soleh. Orang ini adalah orang soleh. Gimana kalau ada sahabat Nabi, dia takut akan akhirat. Dan orang soleh bisa salah. Maaf kalau dia nggak belajar. Dia pernah dengar hadis, oh di akhirat nanti di dunia itu bisa menghapuskan dosa, akhirnya dia minta sakit. Dia kata Ahmad Al-Harrani, dia orang soleh. Dia takut akan hukuman di akhirat. Makanya dia mengambil kesimpulan, daripada saya dihukum di akhirat, mendingan saya dihukum di dunia. Tapi dia akhta, dia salah. Mana buktinya salah? Buktinya Nabi SAW menegurnya. Kata Nabi, Subhanallah la tutiqu. Maha suci Allah, kamu tidak akan mampu. Kamu tidak akan mampu kalau seandainya hukuman di akhirat disegerakan di mana? Tidak akan mampu kamu. Kemudian Nabi SAW memberikan solusi doa terbaik yang sering dibaca sama Nabi. Allahumma atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan saya kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah. Berikan kepada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar. Jagalah kami dari api neraka. Kalau bisa dapat kebaikan di dunia dan di akhirat, kenapa harus minta di akhirat toh? Makanya Nabi SAW meluruskan doa tadi jamaah. Ini menunjukkan bahwasannya minta sakit itu tidak boleh. Minta sakit itu tidak boleh. Walaupun besar sekali keutamaan orang yang bersabar ketika sakit. Ahmad Al-Harrani, beliau mengatakan, musibatun tuqbilu biha 'ala Allahi khairun laka min ni'matin tunsika dzikrallah. Musibah yang menimpamu, yang membuatmu kembali kepada Allah, lebih baik daripada kenikmatan yang membuatmu lupa dari Allah. Musibah, ujian yang menjadikan kamu semakin dekat dengan Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang menjadikan seseorang semakin jauh dari Allah. Betapa banyak jamaah orang yang taubat, orang yang kembali kepada Allah setelah mendapatkan apa? Ujian. Ketika dia berada di puncak kekuasaan, ketika dia berada di puncak kekayaan, puncak kesehatan, dia lupa. Tapi ketika diuji sama Allah, surat cinta dari Allah, bahwasanya dia manusia biasa, dia hamba Allah yang lemah, dia harus ingat dengan akhirat, dikasih sakit langsung apa? Taubat. Musibah seperti ini jamaah lebih baik daripada apa? Nikmat yang menjadikan kita lalai
dari Allah. Lebih nikmat lagi, sudah dapat nikmat, ingat sama Allah jamaah. Lebih parah lagi, sudah didapat musibah, lupa sama Allah. Ibnu Qayyim beliau pernah mengatakan jamaah, laula mihanud dunya wa masaibuha la asabal abda min adawa'il kibri wal ujubi wal far'anati wa qaswatil qalbi ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan. Luar biasa nih jamaah. Kalau bukan karena ujian-ujian dunia, kalau bukan karena musibah-musibah yang menimpa seorang hamba, maka seorang hamba akan ditimpa penyakit sombong, ditimpa penyakit ujub, ditimpa penyakit yang menimpa Fir'aun, yaitu kezaliman, dan akan ditimpa kerasnya hati. Yang itu semua menjadi sebab dia binasa cepat ataupun lambat. Jadi orang itu kalau dia selamat dari musibah, selamat dari ujian, hidupnya tanpa ujian, biasanya dia akan ditimpa penyakit apa? Sombong, ujub, zalim, atau far'anah. Makanya menjadikan Fir'aun itu ngaku Tuhan, karena konon Fir'aun itu tidak pernah sakit. Fir'aun tidak pernah sakit. Hatinya keras, dan itu menjadi sebab dia celaka dunia atau akhirat, dunia dan akhirat. Famin rahmati arhamir rahimin, di antara bentuk rahmat zat yang maha penyayang, an yatafaqqadahu fil ahyani bi anwa'in min adwiyatil masaib. Di antara bentuk kasih sayang Allah, Allah Ta'ala memberikan sesekali obat untuk penyakit-penyakit tadi, berupa musibah-musibah, takunu hamiyatan lahu min hadhil adwa, sebagai penjaga dia dari penyakit-penyakit tadi. Jadi jamaah, manfaat orang sakit tadi, di samping dihapuskan dosa, ditinggikan derajat, semakin dekat dengan dia, semakin dekat dia dengan Allah Ta'ala, dia akan terbebas dari penyakit apa? Sombong, ujub, dan seterusnya. Ya Allah, ternyata saya bisa seperti ini, bisa seperti ini, saya bisa seperti ini, saya kuat ini, ternyata dikasih sakit dikit aja langsung apa? Tidak bisa apa-apa. Dikasih sakit dikit aja. Orang yang suaranya bagus, orang yang ini dapat sariawan, langsung bagaimana jemaah? Nggak bisa apa-apa. Baru apa itu? Baru sariawan. Belum lagi penyakit-penyakit yang lain. Jadi ini semua bisa menyadarkan siapa sejatinya hamba tersebut. Ini manfaat yang kembali kepada orang yang dijenguk. Sekarang kita masuki manfaat yang kembali kepada orang yang menjenguk. Orang yang menjenguk orang sakit, dia akan pulang dengan membawa pahala yang berlimpah ruah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man 'ada maridan, lam yazal fi khurfatil jannah hatta yarji'a." Siapa yang nengok orang sakit, maka dia akan senantiasa berada di taman surga sambil metik buah sampai dia pulang. Jadi jamaah, kalau ada orang nengok orang sakit, itu ketika dia sampai di kediaman orang yang sakit, dia itu sejatinya sedang apa jamaah? Di taman surga sedang metik buah surga. Semakin lama berarti semakin apa? Banyak buahnya. Enggak Ustaz, enggak banyak buahnya, malah buah saya berkurang Ustaz. Karena ketika nengok bawa apa? Bawa buah. Kata para ulama, maksudnya adalah ketika dia menengok orang sakit berada di surga sambil ngambil buah, itu maksudnya adalah dia berada di dunia sambil memetik pahala. Jadi seakan-akan dia berada di surga sedang menikmati buah surga. Maksudnya adalah, kata para ulama, pahala. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang menengok orang sakit, dia akan didoakan 70.000 malaikat. Luar biasa jamaah. Berapa? 70.000. Bukan ustadz jamaah. Ustadz nggak mesti mustajab. Ini yang doain siapa? Malaikat. Bukan satu, berapa? 70.000.
modalnya 70.000 buat nengok orang sakit, didoain sama berapa? 70.000. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ata akhahul muslima aidan." Siapa yang nengok saudaranya yang sedang sakit, masya fi kharafatil jannati hatta yajlis. Dia berjalan di taman surga sampai dia duduk. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Jadi ternyata dia berada di taman surga itu bukan hanya ketika di mana? Di tempat orang sakit itu jamaah. Ketika jalan itu sudah berada di taman surga. Fa idza jalasa ghamarathu rahmah. Ketika dia duduk, dia akan mendapatkan rahmat. Wa in kana ghudwatan shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya. Kalau dia nengoknya di pagi hari, dia akan didoakan 70.000 malaikat sampai sore. Jadi doakannya bukan saya 2 kali, tapi dari pagi sampai sore. Wa in kana masaan, jikalau dia nengoknya di sore hari, shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Dia akan didoakan oleh 70.000 malaikat sampai dia sampai masuki waktu pagi. Berarti kalau pagi nengok didoakan sampai sore, sore nengok didoakan sampai pagi. Enak jadi perawat jamaah ya? Enak enggak? Perawat dapat ini enggak? Dapat enggak? Niatnya udah beda niatnya. Dapat enggak? Beda niatnya niatnya kan dapat uang Ustaz. Ya enggak masalah Pak. Dapat. Orang jihad dapat ghanimah ya kan? Dapat pahala enggak? Dapat, asal niatnya bukan ghanimah. Dia niatnya karena Allah, kemudian dikasih ghanimah ya alhamdulillah. Perawat dapat enggak? Tergantung niat. Tergantung niat. Kalau dia niatkan untuk nengok orang sakit, dapat pahala plus dapat gaji. Kalau gitu jadi perawat lah Ustaz. Tiap hari doakan berapa? Bukan 70.000, jadi berapa tuh? 140.000 karena setiap pagi setiap sore. Luar biasa jemaah. Ini perawat. Dokter juga jemaah ya. Setiap visit pasien berapa dia dapat? Luar biasa. Jadi seseorang itu bisa mendapatkan pahala dari kebiasaan yang dia lakukan. Ini keutamaan nengok orang sakit. Di dalam hadis lain, Nabi SAW yang ketiga, orang yang nengok orang sakit, dia akan mendapatkan rahmat. Orang yang nengok orang sakit, dia akan mendapatkan rahmat. Hadisnya tadi sama. Yang keempat, Rasulullah SAW bersabda, ya bena Adam, Allah Ta'ala berfirman, ini luar biasa jemaah, ya bena Adam, maritu falam ta'udni. Allah Ta'ala berfirman ini dalam hadis qudsi, ini enggak ada di Al-Quran jemaah. Ya bena Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, saya sakit, tapi kamu tidak nengok saya. Ini kata siapa? Kata Allah. Yang kita pahami maknanya nanti. Ya bena Adam, maritu falam ta'udni. Wahai anak Adam, saya sakit dan engkau tidak nengok saya. Qala ya Rabbi kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Wahai Rabbku, bagaimana saya nengok kamu sedangkan engkau adalah Rabbul alamin. Kemudian kata Allah, ama alimta anna abdi fulanan marido falam ta'udhu. Tidakkah engkau tahu bahwasannya hambaku fulan sedang sakit kemudian engkau tidak nengok dia? Amma alimta annaka law uttahu lawajadtani indahu. Tidakkah engkau tahu jikalau engkau nengok hambaku tersebut, engkau akan dapati aku berada bersamanya. Luar biasa jemaah. Jadi sampai-sampai Allah Ta'ala menggambarkan seakan-akan orang yang nengok orang sakit itu sedang nengok siapa? Allah. Walaupun maksudnya adalah nengok siapa? Hambanya Allah. Dan ketika kita nengok hambanya Allah, kita akan dapati Allah bersama kita. Ini menunjukkan akan betapa agungnya pahala nengok orang sakit. Bersama di sini maksudnya apa Ustaz? Bukannya Allah di atas arsy? Iya. Bersama itu ada dua. Ada ma'iyah khosoh, ada ma'iyah
amah. Ma'iyah khosoh itu kebersamaan Allah kepada hambanya secara khusus. Ini berlaku untuk orang-orang soleh. Innallaha ma'as sabiri. Allah bersama orang-orang yang sabar. Innallaha ma'alladzina taqau. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Ini kebersamaan apa? Khusus. Akan ditolong, akan dibantu, akan dirahmati. Ini kebersamaan khusus. Ada kebersamaan umum. Kebersamaan umum artinya Allah semua manusia tidak luput dari pengawasan Allah. Kita dapat kebersamaannya umum atau khusus ya Pak? Kalau umum semuanya dapat, tapi khusus wallahu a'lam. Khusus wallahu a'lam. Karena kita tahu jamaah, bersama itu enggak mesti bareng. Kita sekarang lihat jamaah. Saya berjalan bersama bulan. Saya berjalan bersama bulan. Pernah dengar seperti itu, pernah kan? Apakah bulannya di samping kita? Enggak, oh, bulan di mana? Di atas. Jadi bersama di sini enggak mesti Allah Ta'ala berada di mana? Di sisi hambanya. Artinya bersamanya ada kebersamaan dalam bentuk kasih sayang dan seterusnya. Ini beberapa keutamaan nengok orang sakit. Sekarang kita masuki pembahasan yang ketiga, adab menjenguk orang sakit. Yang pertama, mencari waktu yang pas. Mencari waktu yang pas. Ini insya Allah jelas, gak usah dijelaskan. Yang kedua, bertanya tentang kondisinya. Jadi ketika kita mau nengok, cari waktu yang pas, kemudian tanyakan apanya? Kondisinya. Dan ini dipraktekkan sama Nabi SAW. Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad, kita tahu Sa'ad bin Mu'ad itu sahabat Nabi yang ketika meninggal dunia arsy Allah apa? Bergetar. Sa'ad bin Mu'ad, beliau terluka ketika perang Khandaq, kemudian dirawat. Kemudian Nabi SAW setiap sore nengok dan mengatakan, kaifa tajiduka, bagaimana keadaanmu wahai Sa'ad bin Mu'ad. Jadi Nabi SAW sudah mempraktekkan kalau nengok orang sakit itu tanya apanya? Keadaannya. Pertanyaannya jemaah, boleh enggak? Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun nengok non Muslim. Pertanyaannya, boleh nggak nengok non Muslim? Nabi ketika nengok anak Yahudi itu, Nabi juga menanyakan keadaannya. Berarti boleh nengok non Muslim ya Pak? Boleh enggak? Mutlak boleh? Mutlak boleh ya Pak? Iya. Saya jadi ragu jamaah panjenengan kok sepakat sekali boleh? Boleh enggak? Iya. Jawabannya adalah boleh. Tapi harus bawa misi. Misinya apa? Dakwah. Atau minimal menjadikan dia simpati dengan Islam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika nengok non Muslim, Nabi bawa misi yaitu dakwah. Di antaranya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nengok pamannya, siapa? Abu Thalib ketika sakit. Ditengok sama Nabi, Nabi bawa misi. Apa misinya? Dakwah. Kata Nabi, ya amkul la ilaha illallah kalimatan uhajulaka biha indallah. Wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, dengan kalimat tersebut saya bela kamu di hadapan Allah. Nabi SAW juga pernah nengok orang Yahudi. Nabi SAW nengok orang Yahudi, dan Nabi SAW juga bawa misi. Bahasa dulu ada orang Yahudi yang sakit, kemudian Nabi SAW menengoknya. Kemudian Nabi SAW mendakwahinya agar dia masuk Islam. Kemudian anak Yahudi melihat pamannya, melihat bapaknya. Kemudian bapaknya mengatakan, ati Abul Qasim, taatilah Abu Qasim. Jadi bapaknya ini Yahudi, nggak masuk Islam. Anaknya Yahudi juga. Ketika anaknya sakit, ditengok sama Nabi, disuruh masuk Islam. Ketika dia disuruh sama Nabi masuk Islam, dia minta pendapat bapaknya.
Bapaknya mengatakan apa? Taati Nabi Muhammad. Dia mengucapkan la ilaha illallah, meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW bahagia dan Nabi mengatakan alhamdulillahilladzi anjahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan dia karena sebabku dari api neraka. Jadi orang Yahudi tahu jamaah, kalau nabi agama yang dibawa Nabi Muhammad itu apa? Benar. Tapi banyak faktor yang menyebabkan mereka nggak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Ini adab yang kedua. Apa jamaah? Bertanya tentang kondisinya. Yang ketiga, mengingatkan akan keutamaan sakit. Mengingatkan akan keutamaan sakit. Di antaranya la ba'sa tahurun insyaallah. Apa artinya? Tidak apa-apa. Kok tidak apa-apa? Sakitnya parah tidak apa-apa. Gimana jamaah? La ba'sa tahurun insyaallah artinya apa? Tidak apa-apa, bisa menjadi penghapus dosa insya Allah. Siap jamaah bilang seperti itu? Kalau kita bilangnya bahasa Arab aman jamaah ya, karena mungkin yang dengar enggak apa, enggak apa-apa, tahur insya Allah, enggak apa jamaah. Ya lebih selamat pakai bahasa Arab. Jadi Nabi SAW ketika beliau nengok orang sakit, beliau mengatakan la ba'sa tahurun insya Allah. Enggak apa-apa, sakit ini bisa menghapuskan dosa. Tapi jangan dengan kata lain jamaah, yang jenengan ya pantas sakit Pak, dosanya banyak, tahurun insya Allah Pak gitu. Nabi SAW pernah bersabda, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khotoya bani Adam kama yudhibul kiru khobatal hadid. Kata Nabi SAW, jangan engkau mencela demam, karena semuanya demam itu bisa menghapuskan dosa sebagaimana alat pandai besi membersihkan karat-karat bersih. Jadi jamaah, kalau seandainya demam saja itu bisa menggugurkan dosa, apalagi sakit yang lebih parah dari apa? Demam. Jadi adab yang ketiga adalah kita menghibur. Di antara hiburan yang kita sampaikan, sakit itu bisa membersihkan apa? Dosa. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini penting tapi jarang kita praktekkan, yaitu mendoakan dan meruqyahnya. Mendoakan dan meruqyahnya. Biasanya kita kalau jenguk bagaimana jamaah? La ba'sa tahurun insyaallah, atau kan? Atau di antara kita sudah sering kalau nengok orang sakit meruqyahnya? Belum kan? Kenapa jamaah? Masa marah Pak? Beberapa kali saya praktekkan malah senang orangnya jamaah. Takutnya kesurupan ya Pak. Ini penting jamaah. Nanti kita akan sebutkan beberapa caranya. Jadi jangan dianggap yang bisa meruqyah itu hanya apa? Ustaz. Jangan. Nanti kalau yang bisa meruqyahnya Ustaz, capek Ustaznya. Jadi semua kita tuh bisa apa? Meruqyah. Nabi SAW ketika ada yang sakit, Nabi mengatakan man istata'a minkum an yanfa'ahu falyaf'al. Siapa di antara kalian yang bisa memberikan manfaat kepada saya, silakan. Jadi Nabi nggak mesti harus turun tangan meruqyah yang sakit, enggak. Siapa yang bisa, silakan. Dan setiap kita apa? Bisa. Nabi SAW ketika beliau meruqyah, ketika beliau menengok orang sakit, beliau pegang bagian yang sakit, kemudian mengatakan apa? Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi, sembuhkan siapa namanya? Contohnya namanya Joko. Washfi Joko, wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Pegang sakitnya, doakan. Apa doanya tadi? Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa washfi Joko, wa anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini cara yang pertama. Pegang yang sakit, doakan seperti itu.
Atau dengan doa yang lain, Bismillahi arkik, dengan nama Allah saya meruqyahmu, min kulli syai'in yu'dzik, dari segala penyakit yang menyakitimu, min syarri kulli nafsin au ainin hasidin, dari setiap keburukan jiwa atau mata yang hasad. Allahu yashfik, Bismillahi arkik, dengan nama Allah saya meruqyahmu. Jadi ini cara yang pertama, pegang bagian yang sakit, kemudian doa dengan doa tadi jamaah. Hafal insya Allah ya, insya Allah ya, cari Google banyak. Cara yang kedua adalah dengan ataflu. Ataflu itu dengan meniupkan disertai air liur, tapi jangan banyak-banyak jamaah ya. Jangan seperti itu, sedikit aja. Sebagaimana dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Kita tahu dulu Abu Sa'id pernah melakukan perjalanan, kemudian kehabisan apa? Bekal, kemudian singgah di sebuah kampung, kampungnya tidak ada yang mau jamu penduduk kampung tersebut. Ternyata kepala sukunya sakit. Akhirnya didekati, kata Abu Sa'id Al-Khudri, salah seorang sahabat Nabi, dia bisa meruqyah. Ketika penduduk kamu mengatakan, siapa di antara kalian bisa meruqyah? Tiba-tiba salah seorang sahabat Nabi angkat tangan, saya. Kata teman-temannya, kamu bisa? Ya enggak apa, saya nyoba. Intinya padahal dia juga nggak punya pengalaman. Akhirnya dia nyoba, dia pegang bagian yang sakit, sedikit dia beri apa? Sedikit dia sedikit bukan apa namanya? Ditiup-tiup, tapi masih ada apanya jemaah? Iya. Bacanya surat apa? Surat Al-Fatihah toh, langsung sembuh. Yang baca sahabat tuh, yang baca kita ya emang kualitas jamaah ya. Jadi dipegang bagian sakit sambil ditiup-tiup sedikit ada apanya tadi? Air liurnya, dibaca surat Al-Fatihah, langsung sembuh jamaah. Pulangnya dikasih beberapa apa? Kambing. Jadi boleh. Ini cara yang kedua, sambil ditiupkan sedikit apa jamaah? Air liur. Al-Fatihah aja. Nggak hafal tadi Allahumma Rabban Nas, nggak apa-apa. Nggak hafal Bismillahi arkik min kulli syai'in yu'dik, nggak apa. Bisa pakai surat Al-Fatihah. Sesampai di Madinah, mereka minta fatwa. Wahai Nabi, ini kambing boleh kami makan nggak? Kata Nabi, boleh. Jangan lupakan bagian saya. Kemudian Nabi mengatakan, wa ma yudrika annaha ruqyah. Siapa yang mengajarkan kepada kalian bahwasannya surat Al-Fatihah ini bisa menjadi apa? Ruqyah. Siapa di antara kita yang enggak hafal Al-Fatihah jemaah? Hafal semua kan? Hafal. Teman kita sakit, ini sakitnya enggak mesti kesurupan jemaah. Sakit apa saja, karena Al-Qur'an itu apa? Syifa. Apa itu syifa? Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Pegang yang sakit, baca Al-Fatihah, tiup-tiup. Kalau sembuh, nanti setelah itu jenengan bakalan dihubungi terus sama. Nah itu repotnya jamaah. Apa? Timba. Langsung pasang apa jamaah? Pelang. Iya. Yang kedua, tanpa tiupan dan tanpa disertai air liur. Jadi cuma dibacakan tok. Jadi mungkin kita yang sakit itu perempuan, atau yang sakit itu kita ada hal yang menghalangi kita untuk memegangnya atau meniupnya atau sebagainya, cukup dibacakan di sampingnya. Dan ini pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Bacakan aja. Ini yang berapa? Kedua. Yang ketiga, mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Mencampurkan sedikit tanah dengan air liur. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu lil marid. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika nengok orang sakit, beliau berdoa, bismillahi turba ardina biriqati ba'dina. Dengan nama Allah, dengan perantara tanah bumi kami, dengan salah satu air liur salah seorang di antara kami, yushfa sakimuna, bisa menyembuhkan orang sakit di antara kami,
biidni rabbina, dengan izin Rabb kami. Apa doanya jamaah? Bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna biidni rabbina. Bagaimana caranya? An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan an-naw ya'khudhu min riqi nafsihi, ambil air liurnya dengan sababah, dengan jari apa nih? Telunjuk. Summa yada'uha ala turab, kemudian meletakkannya di mana? Di tanah. Faya'laqa biha minhu syai', kan ada yang apa jamaah? Nempel-nempel di jari telunjuknya. Fayamsahu bihi alal maudhi'il jarih awil alil, ditempelkan di tempat luka atau tempat sakit, kemudian baca doa tadi. Jadi digini kan, berarti selama ini dulu kalau kita sakit pakai air liur itu benar jamaah ya? Dulu jenengan seperti itu enggak? Ya, berarti benar. Cuma kita enggak doa Pak jamaah. Jadi tempelkan, kasih tanah, ya maaf, tempelkan, kasih tanah dikit, tempel di bagian sakit, bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa sakimuna biidni rabbina. Ini diantara yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima, dengan meruqyah melalui air. Jadi ini air, ini kajiannya tata cara jadi mbah nih jamaah. Ini air, intinya sih anggap aja ini ada airnya jamaah ya, soalnya belum dibukain, nggak bercanda ya, anggap aja ada airnya, kemudian diisi, kemudian dibacakan ayat-ayat ruqyah. Apa Ustaz? Yang jenengan hafal saja, Al-Fatihah, kemudian An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, tambah ayat kursi, tambah wattaba'u ma tatlu syayatin kalau hafal, tambah ayat kursi, tambah akhir surat Al-Baqarah, tambah surat Ali Imran, tambah lagi ayat-ayat tentang Fir'aun, maaf, tentang tukang sihirnya Fir'aun. Itu kalau hafal. Kalau nggak hafal, yang kita hafal saja, kemudian diapakan? Ditiupkan, diminumkan kepada yang sakit, atau diborehkan ke bagian yang sakit. Itu dipraktekkan sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW pernah sholat, kemudian beliau SAW tersengat kalajengking, dan Nabi mengatakan la'anallahul aqrab, Allah melaknat kalajengking. Kalajengking tidak meninggalkan gangguannya kepada orang yang sedang sholat ataupun yang tidak. Yang sholat aja disengat sama kalajengking. Kemudian Nabi SAW minta air, dikasih garam, dan Nabi SAW membacakan surat Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas, kemudian diminum atau diborehkan, itu akan diusapkan ke bagian yang sakit. Bisa insya Allah jamaah ya. Tadi cara pertama apa? Megang bagian sakit. Yang kedua, ditiup dengan sedikit, garis bawah sedikit jamaah ya. Yang ketiga, tanpa. Yang keempat, campur tanah. Yang kelima, pakai air. Ada satu cara lagi, yang ini dipersetujukan para ulama, nggak perlu saya sampaikan jamaah, udah jam 9. Nanti itu yang muncul di pertanyaan mungkin. Yang kelima, adabnya adalah membawa oleh-oleh. Membawa oleh-oleh, adab. Berarti adab itu enggak wajib. Jangan sampai karena kita nggak bisa bawa oleh-oleh, akhirnya kita enggak apa? Enggak nengok. Ini enggak wajib, tapi tahabu, saling beri hadiahlah, kalian akan saling mencintai. Bawa oleh-oleh, tapi yang sesuai jamaah. Karena oleh-oleh yang kita makan itu yang kenyang siapa jamaah? Hah? Yang jaga. Yang sakit makin sakit, yang jaga makin gemuk. Apalagi sakit bawahnya sebelah jamaah ya, yang kenyang yang jaga ya. Yang keenam,
tidak ngobrol terlalu lama, kecuali kalau seandainya kita diminta. Karena kadang ada orang sakit, dia senang ketika ditengok sama si A, dia senang kalau ditengok sama saya contohnya, kemudian dia minta agar kita lama-lama di situ. Kalau kita tidak ada kesibukan, maka kita boleh apa? Berlama-lama dari situ. Dan selama kita berada di situ jamaah, itu kita berada di bawah rahmat Allah. Selama kita berada di situ jamaah, argo pahala kita itu bergerak terus. Jadi semakin lama semakin banyak apanya? Pahalanya. Selama memang tidak memberatkan orang yang sakit. Ini yang keenam. Yang ketujuh, jangan bosan. Karena kadang ada saudara-saudara kita yang sakitnya bertahun-tahun. Kadang nengoknya hanya berapa jamaah? Sekali. Jangan bosan jamaah. Di saat banyak teman-teman yang sudah bosan, kita jangan bosan. Karena besarnya pahala nengok orang sakit. Yang kedelapan, memberikan harapan sehat. Hal itu bisa meningkatkan apanya jamaah? Imunnya. Jangan kemudian nengok orang sakit, ya Allah Pak, kemarin tetangga saya kayak jenengan meninggal dunia Pak. Dia makin sakit jamaah. Ditingkatkan kemauan untuk sembuh. Yang kesembilan, mengingatkan sholat. Ini penting jamaah. Beberapa kali ketika saya jaga orang sakit di rumah sakit, banyak sebatas yang saya ketahui, banyak orang sakit yang nggak sholat. Ya wallahualam, mungkin dia sehat pun nggak sholat, saya nggak tahu. Tapi mungkin ada yang beranggapan kalau sakit itu boleh nggak sholat. Padahal bisa jadi sakit itu adalah setelah sakit itu dia akan meninggal dunia. Nggak ada yang menjamin setelah sakit dia akan sembuh. Bisa jadi setelah sakit dia akan apa? Meninggal dunia. Maka ketika kita nengok orang sakit jamaah, cari jalan yang paling baik, tempuh jalan yang paling sopan, ingatkan dia tentang sholat. Pak, sudah sholat belum Pak? Kadang belum tahu caranya jamaah. Wudunya bagaimana? Saya maaf pakai pampers. Pampersnya ada apanya? Kotorannya. Bagaimana? Boleh apa tidak? Wudunya bagaimana? Saya nggak bisa gerak. Boleh tayamum apa tidak? Sholatnya bagaimana? Saya tidurnya nggak menghadap kiblat atau nggak bisa miring ke kiblat. Saya nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa gerak mata. Bagaimana sholat? Itu penting jamaah dipelajari. Bisa insya Allah ya? Bisa insya Allah. Itu penting jamaah. Ketika wudhu, kita bisa boleh pakai semprotan burung itu. Yang jaga itu diajarkan. Ini diantara hal yang perlu kita lestarikan atau perlu kita sebarkan. Mengingatkan ketika ada orang sakit, ingatkan dia untuk apa? Sholat. Karena bisa jadi sakit itu adalah yang akan mengantarkan dia meninggal dunia. Jadi jangan sampai dia meninggal dunia sebelumnya ninggalin sholat. Betapa besar pahala orang yang melayani orang sakit untuk menjalankan sholat. Besar sekali jamaah pahalanya jamaah. Di saat dia nggak bisa apa-apa, kita ajarkan. Ini yang ke-9. Yang ke-10 dan ini yang terakhir adalah doa untuk diri kita sendiri. Doanya adalah alhamdulillahi afani mimma btalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah, alhamdulillah yang telah menyelamatkanku dari penyakit yang menimpamu dan memberikan kemuliaan kepadaku, karunia kepadaku yang tidak diberikan kepada orang lain. Jadi diantara kata Nabi SAW, yang baca doa itu nggak ditimpa sakit, nggak ditimpa musibah yang menimpa orang tersebut jamaah, tapi membacanya diam-diam jamaah ya. Jangan teman kita sakit, kita baca alhamdulillah alladzi afaninda. Kita baca diam-diam, alhamdulillah alladzi afani. Itu kalau kita baca doa itu, kita akan selamat dari sakit yang menimpa orang tersebut. Ini diantara adab menjenguk orang sakit. Semoga ilmu yang sedikit ini jamaah bisa kita praktekkan dan bisa menjadikan apa yang kita biasa lakukan, yaitu nengok orang sakit itu lebih maksimal lagi. Ya, saya dari tadi itu mikir jamaah mau soalnya apa gitu. Iya.
Ya, pertanyaannya. Buat soal itu susah, jawab soal juga susah jemaah. Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya, Pak? Doa. Ya, doa meruqyah dengan tanah. Hah? Monggo, kayaknya udah buka-buka berarti. Kita belum, Mas? Oh, udah dapat baju. Masya Allah. Ayo, doa meruqyah dengan tanah. Ada yang hafal? Tidak ada? Tidak ada, Pak? Ya udah, tidak ada. Ibu-ibu ada, ibu-ibu? Doa meruqyah dengan tanah? Tidak ada? Ya udah. Pertanyaan berikutnya. Orang yang nengok orang sakit, dia berada di taman surga sambil ngambil buah. Maksudnya apa? Ini dulu kayaknya, Pak. Maksudnya memetik pahala. Dikasih, Pak ya? Ini yang nyotong dapat juga, Pak? Boleh ya? Ini Pak Kacau dia akan jatuh besar. Moga. Nah, satu ini buat Ahwan atau buat Ivan? Buat Ahwan. Soalnya kemudahan tadi jamaahnya. Iya. Soal berikutnya. Tadi Nabi SAW ketika nengok orang sakit, Nabi menanyakan kabar. Siapa yang ditengok Nabi dan Nabi menanyakan kabarnya? Siapa, Ahwat? Hah? Nah, yang dibalik takbir dulu. Ada ya? Tidak ada? Ada tidak? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Gimana? Masih Ahwat lagi? Ahwat lagi. Iya. Doa ketika melihat orang yang terkena musibah. Akhwat. Masya Allah nih, ahwat-ahwat seragi tidak ada yang tidak pernah lihat musibah jamaah. Apa? Tawadu. Apa tawadu? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Iya. Soal berikutnya. Soal berikutnya adalah apa jemaah? Ma'iyah, kebersamaan Allah itu ada dua. Sebutkan dan jelaskan. Hah? Ahmad Ikhwan, Pak? Ikhwan. Ma'iyatullah ada dua. Sebutkan dan jelaskan. Monggo, Pak. Yang pertama, kebersamaan khusus. Yang kedua, kebersamaan umum. Apa kebersamaan khusus, apa kebersamaan umum? Iya, yang khusus adalah khusus untuk orang-orang yang bertakwa, orang sabar dan seterusnya.
Adapun umum ini dalam artian pengawasan berlaku untuk seluruh manusia. Wallahu taala alam bisawab. Monggo Pak. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam